setelah 6 hari berturut-turut IHSG mengalami koreksinya. Dari sisi volume pun juga memang masih ada volume pembelian meskipun cenderung kecil. Dan kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini relatif berlawanan dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung terkoreksi di perdagangan hari ini. Kami melihat memang pergerakan IHSG ini menguat pasca adanya penahanan suku bunga ya atau suku bunga acuan The Fed ini masih ditahan di area 3,5 sampai 3,75 di pengumuman. Berikutnya kita jelang segmen Market Lock. Sebelumnya kita ulas terlebih dahulu posisi IHSG di sesi sebelumnya. IHSG di penutupan perdagangan sesi 1 menguat 0,93% ke level 6.147. 484 saham menguat, 184 melemah, dan 295 stagnan. Volume transaksi tercatat 13,44 miliar saham dengan nilai transaksi sebesar 6,51 triliun rupiah. Sedangkan frekuensi perdagangan mencapai 993,2 ribu kali transaksi. Market cap di sesi 1 juga tercatat senilai 10.751 triliun rupiah. Berikutnya kita lihat saat ini IHSG masih melanjutkan penguatan bahkan lebih tinggi lagi 1,24% terapresiasi di 6.167,16. Dan untuk membahasnya kami tersambung dengan Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MNC Sekuritas. Iya Mas Herditya, melihat pergerakan IHSG penguatannya di atas 1,2% pada sesi kedua ini. Anda lihat apa yang menjadi motor penguatan IHSG? Baik, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini masih cenderung berada di awal fase penguatannya ya. Setelah 6 hari berturut-turut IHSG mengalami koreksinya. Dari sisi volume pun juga memang masih ada volume pembelian meskipun cenderung kecil. Dan kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini relatif berlawanan dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang cenderung terkoreksi di perdagangan hari ini. Kami melihat memang pergerakan IHSG ini menguat pasca adanya penahanan suku bunga ya atau suku bunga acuan The Fed ini masih ditahan di area 3,5 sampai 3,75 di pengumuman tadi pagi. Kemudian di sisi lain kami melihat adanya rilis kinerja dari emiten-emiten di semester 1 2026 ini juga turut menjadi pendorong bagi pergerakan IHSG. Terlebih di pergerakan hari ini emiten-emiten perbankan big caps khususnya ini juga cukup menarik ya, pergerakannya juga menguat dan juga mendorong pergerakan IHSG sehingga menguat lebih dari 1,24% seperti itu. Baik, untuk sektor-sektornya, sektor apa saja yang memang mendapatkan peluang lebih di perdagangan hari ini? Oke, kalau kita cermati memang dari beberapa sektor ini masih relatif cukup menarik dari pergerakan IHSG sendiri, di mana kalau kita cermati emiten perbankan ya, khususnya perbankan big caps ini juga cenderung menguat, disusul dengan emiten-emiten dari sektor consumer cyclical dan juga energi. Meskipun kalau kita ketahui harga minyak mentah dunia ini cenderung terkoreksi di tengah memang sedang memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah. Kemudian dan kalau kita ketahui bersama untuk pergerakan harga batu bara masih relatif stabil. Kami melihat memang penguatan ini masih tergolong dalam jangka pendek ya, dan kita lihat nanti ke depannya apakah IHSG mampu break dari area 6.200 terlebih dahulu. Apabila mampu break dari area 6.200 maka dapat kami perkirakan secara teknikal IHSG nampaknya akan menguji di level 6.300 sampai paling enggak di level 6.420-an seperti itu. Baik, di sepanjang pekan ini sentimen apa yang harus kita waspadai yang mungkin untuk menjadi pemberat IHSG atau membawa IHSG justru berbalik arah ke zona merah? Oke, kalau kita lihat memang untuk dalam pekan ini ya, memang cenderung sudah hampir selesai, di mana besok sudah di akhir pekan begitu. Namun demikian kita perlu mencermati dari nilai tukar rupiah yang masih cenderung melemah terhadap pergerakan US dollar sendiri pasca mundurnya dari Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari kondisi geopolitik di Timur Tengah, di mana memang kemarin sempat ada serangan dari Iran terhadap
Amerika Serikat di Timur Tengah pasca terjadinya adanya gencatan senjata selama 4 hari berturut-turut ke belakang begitu ya. Dan juga kalau kita lihat memang apabila nanti ISG mampu break dari 6.200, maka ini juga menjadi kesempatan bagi ISG mengalami adanya pembalikan arah, di mana ISG akan menguji di area 6.300 sampai 6.420 begitu. Baik, dan kalau Anda lihat di penutupan esok sebesar apa potensi IHSG akan ditutup happy weekend? Oke, kalau kami melihat dengan adanya posisi candlestick yang cukup menarik seperti ini ya, full body seperti ini, di mana nampaknya pergerakan ISG besok masih akan berpeluang melanjutkan penguatannya, paling tidak menguji di area 6.200 terlebih dahulu. Yang perlu kita waspadai bersama bahwa untuk harga minyak mentah dunia dan juga harga emas yang masih relatif koreksi, di mana hal ini akan berkorelasi dengan emiten-emiten energi dan juga emiten-emiten berbasis emas di ISG sendiri, yang kami perkirakan ini masih akan cenderung melemah terlebih dahulu, seperti itu. Baik, untuk sektor komoditas yang tadi Anda sampaikan secara valuasi seperti apa kalau memang kita mau melakukan akumulasi buy di perdagangan esok? Oke, kalau kita melihat dari pergerakan harga emas sendiri, komoditas emas sendiri sebenarnya pergerakannya masih konsolidasi. Ini cukup menarik untuk kita nantikan bersama, di mana memang emiten-emiten emas seperti Antam dan misalnya seperti MDKA seperti itu, ini pergerakannya masih relatif terkoreksi. Nanti untuk para investor sendiri atau yang ingin mengakumulasi dari emiten-emiten komoditas seperti emas dan minyak mentah begitu ya, kita tinggal tunggu tanda-tanda reversal yang nampaknya saat ini belum begitu nampak ya dari emiten-emiten tersebut, nanti bisa untuk menjadi area akumulasi terlebih dahulu seperti itu. Baik, berikutnya kita akan lihat seperti apa penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Kita lihat IHSG ditutup menguat 1,56% di 6.186,36. 495 emiten menguat, 158 melemah, 136 stagnan, dan kapitalisasi pasar di 10.836,15 triliun. Baik Mas Herditya, kalau kita melihat Ya. penutupan sudah di atas 1,56, kalaupun Ya. besok masih melanjutkan penguatan, apakah menurut Anda penguatannya akan lebih tinggi daripada di penutupan saat ini atau mungkin menguat tapi semakin tipis? Oke, kalau kami melihat dengan volume yang masih cenderung kecil seperti ini ya, belum sebesar hari sebelumnya, kami melihat memang masih ada peluang penguatan. Terdekatnya paling tidak nanti untuk menguji di area 6.200, namun penguatannya lebih kepada terbatas terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat memang biasanya di akhir pekan ini kecenderungannya terbatas karena para investor juga menanti berita-berita atau sentimen-sentimen dari global, di mana nanti akan dilewati di hari Sabtu dan Minggunya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat memang dari sisi volumenya yang belum begitu besar ini, nampaknya besok masih akan bisa berlanjut meskipun dengan keterbatasan dari pergerakan ISG dan juga dari sisi volumenya sendiri seperti itu. Mas Herditya Wicaksana, Head of Retail Research MSCI Sekuritas, terima kasih sudah bersama kami kali ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.